Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Sobat Republika yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Ahmad Syalabi Ihsan dalam program Republika Ngaji yang tayang setiap hari Kamis jam 8 malam di channel YouTube kesayangan kita Republika Official dan republika.co.id. Sobat Republika, tak lama lagi kita akan memasuki pergantian tahun baru Masehi 2022. Selama 2021, kita mencatat begitu banyak peristiwa yang berlalu dari detik, menit, jam, hingga hari. Mereka selalu menjadi misteri dan teka-teki. Ada kalanya kita dihadapkan pada musibah dan bencana. Pada masa berikutnya, kita meraih rasa bahagia. Ada juga waktu di mana kita menjadi manusia takwa. Tak jarang pula kita menjadi manusia penuh dosa. Dalam hal ini, ada baiknya kita melakukan muhasabah agar kita bisa menghitung apa-apa yang sudah kita kerjakan untuk berkontemplasi agar lebih baik lagi ke depan. Jangan sampai kita termasuk yang dijuluki Allah Ta'ala sebagai manusia yang merugi. Nah, Sobat Republika, untuk mengulas masalah muhasabah ini, sudah ada di layar ruang Zoom kita bersama, ruang Zoom saya, Dr. Indra Kusuma. Assalamualaikum, Kang Indra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya, Kang Indra? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Semangat terus, Kang Indra. Nah, Sobat Republika, sesuai dengan tema kita kali ini, Kang Indra ini dikenal sebagai trainer sekaligus konsultan di Trasco. Beliau juga merupakan ilmuwan psikologi dan waktu mudanya beliau habiskan di pesantren Cepaka Warna dan pernah juga mondok di Ma'had Al-Imarat Bandung. Nah, Sobat Republika, tanpa berpanjang kalam lagi, kita dengarkan, kita ulas tausiah dari Ustadz Dr. Indra Kusuma. Tafadhol, Kang Indra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Ba'da tahmid wassalawat, setelah memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan juga bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentunya juga kepada keluarganya Ahlul Bait, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa menapaktilasi perjuangannya, mengikuti dakwahnya sampai akhir zaman, dan mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya. Setelah tahmid dan salawat tersebut, awalan nuhyikum bi tahiyatil Islam. Pertama-tama saya ingin menyampaikan penghormatan Islam, tahiyatan mubarakatan min indillahi subhanahu wa ta'ala, penghormatan yang diberkahi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala, tahiyatan ahlal jannah, penghormatan para penghuni syurga ketika mereka berjumpa dengan sesama ahli syurga lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat-sahabat sekalian, merupakan sebuah kebahagiaan di malam ini Allah Subhanahu wa ta'ala pertemukan kita secara virtual dengan teknologi. Allah Subhanahu wa ta'ala membuka sebagian dari ilmunya, dari rahasianya ilmunya yang luar biasa, sehingga waktu dan tempat dilipat, sehingga kita bisa seolah bertatap muka meskipun berjauhan wajah. Secara fisik berjauhan, tapi insya Allah kita bisa berkomunikasi dan saling belajar. Dan ikhwatifillah, saudara-saudaraku sekalian, kita juga berada di penghujung tahun yang dalam hitungan Masehi kita akan memasuki tahun 2022. Masehi ataupun Qamariyah, Hijriyah, dua-duanya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada salah satu contoh di dalam Al-Quran yang mengakui
Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam bahasa yang sederhana terkait dengan waktu perhitungan berdasarkan Syamsiah dan juga Qamariyah, Masehi dan juga Hijriyah, yaitu yang disebutkan dalam contoh dalam Al-Qur'an kisah Ashabul Kahfi, yang disebutkan bahwa mereka ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala selama 300 tahun wazdadu tis'a, dan mereka juga menambahkan ada yang menghitung perhitungan lainnya ada penambahan 9 tahun. Jadi 300 tahun atau 309 tahun. Yang 300 tahun itu versi perhitungan Syamsiah atau Masehi. Yang 309 tahun itu perhitungan versi Qamariyah atau Hijriyah kalau yang kita kenal sekarang. Kenapa? Karena kan biasanya ada selisih sekitar 11 hari dalam setahun antara Syamsiah dengan Qamariyah. Sehingga dalam waktu sekitar 32 tahun, itu ada selisih 1 tahun. Per 32 tahun. Maka dalam waktu 300 tahun itu ada selisih 9 tahun. Jadi dengan bahasa yang sederhana tadi itu menyebutkan dan mengakui kedua-duanya, baik perhitungan Syamsiah maupun Qamariyah. Dan kedua-duanya dari Allah Subhanahu wa taala perhitungan itu. Nah, ikhwati fillah, dan terlepas dari Syamsiah ataupun Qamariyah, setiap hari adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang baru. Jadi waktu itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah bersumpah dengan waktunya, dengan makhluknya, yaitu waktu. Wal asri, demi waktu. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan salah satu makhluknya kecuali menunjukkan bahwa makhluk tersebut memiliki peran signifikan dalam kehidupan manusia. Allah bersumpah dengan matahari, dengan bulan, dengan gunung, dengan laut, dan sebagainya. Termasuk dengan waktu. Dan waktu sekali lagi adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak terikat dengan waktu. Allah yang menciptakan waktu. Seringkali manusia yang berpikir tentang Tuhan itu dalam dimensi waktu. Padahal waktu itu sendiri ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ada waktu, Allah sudah ada. Allah yang menciptakan waktu. Dimensi ruang, dimensi waktu, itu makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak terikat dengan makhluknya, dengan waktu. Kalau kita hidup dalam dimensi ruang dan waktu, terikat dengan waktu. Jelas kapan lahir, meninggal, nanti misalkan. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak terikat dengan waktu. Nah, saudara-saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bicara tentang waktu dan dalam konteks bagaimana kita melakukan refleksi atas perjalanan waktu, termasuk yang umumnya terjadi dilakukan di akhir tahun, melakukan refleksi, kemudian membuat komitmen untuk tahun depan dan sebagainya, ini selaras dengan apa yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam arahannya, dalam taujih Rabbani, arahan Allah dalam Al-Qur'an, yaitu dalam surat Al-Hasyr. Kita dengarkan Allah Subhanahu wa taala berfirman terkait dengan waktu. Selain yang kita umumnya kenalkan surat Al-Hasyr. Dan di sini konteksnya relevan dengan momentum akhir tahun yang insya Allah akan kita jalani. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim.
Alhamdulillah, saudara-saudaraku sekalian, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," hai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dia lakukan legodin untuk esok hari. Wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah, innallaha khabirum bima ta'malun. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Ayat ini luar biasa. Pertama, Allah Subhanahu wa taala memanggil allazina amanu, orang yang beriman. Menurut para ulama ada perbedaan antara allazina amanu dengan al-mu'minun. Kalau allazina amanu biasanya nyambungnya dengan wa'amilus salihat atau dalam bentuk perintah, termasuk dalam ayat ini. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ya ayyuhallazina amanu, bahkan ada yang diperintah beriman lagi, aminu, berimanlah kepada Allah. Artinya alladzina amanu itu orang yang punya keimanan dan siap mendaya gunakan keimanannya itu dalam bentuk amal. Kalau al-mu'minun sudah berpadu antara iman dan amal. Makanya kalau menjelaskan al-mu'minun biasanya sifat atau keterangan, qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung, sukses orang beriman. Alladzina hum fi salatihim khasyi'un, yaitu orang-orang yang salatnya khusyuk. Dijelaskan si amal itu sudah menjadi bagian integral dalam dirinya. Nah, kalau alladzina amanu siap mendayagunakan keimanan sebagai elan vital untuk melahirkan amal. Nah, perintahnya di sini kita perhatikan, ini luar biasa. Pertama, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Kemudian setelah itu ada perintah lagi. Wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Ada perintah yang diapit oleh dua perintah takwa. Yaitu wal tanzur nafsun. Hendaklah setiap jiwa memperhatikan ma qaddamat, apa yang telah dia lakukan ligodin untuk esok hari. Perhatikan ayat ini dahsyat. Kalimat-kalimatnya dahsyat. Pertama, wal tanzur. Wal tanzur itu ada fi'il mudhari yang menunjukkan kepada hal wal mustaqbal, sekarang dan yang akan datang. Jadi present continuous lah kira-kira, terus menerus. Hendaklah setiap dia itu senantiasa dalam keadaan terus menerus memperhatikan, dan ini bentuknya perintah kan, ada lamul amri, ada lam perintah di situ. Maqaddamat, apa yang telah dia lakukan. Jadi dalam dimensi waktu ini dimensi terkait dengan aktivitasnya itu senantiasa, sedang dan terus. Kemudian berarti present continuous. Kemudian maqaddamat past tense, masa lalu, apa yang telah dia lakukan. Ligodin untuk esok hari. Dan menurut para ulama yang dimaksud ligodin itu hari akhirat. Orientasinya itu akhirat, bukan kalau sekarang hari Kamis, besok hari Jumat, bukan. Tapi visinya itu jauh ke akhirat. Jadi ada 3 dimensi di sini. Ya. Dimensi sekarang, senantiasa dalam kondisi sadar, awas, dan memperhatikan maqaddamat, masa lalu, apa yang telah dilakukan, ligodin untuk esok hari. Jadi dari ayat ini, karena diapit oleh 2 perintah takwa, ada ulama yang mengatakan ternyata ekspresi ketakwaan yang paling kuat adalah perencanaan diri. Dan ini terkait dengan dimensi waktu yang harus melakukan evaluasi, muhasabah, refleksi atas masa lalu, maqaddamat, dan fokusnya itu kepada apa yang kita lakukan. Karena nanti yang akan diminta pertanggungjawaban itu adalah amal kita. Jadi evaluasi amal-amal kita, kalaupun mau hitungannya tahun, misalkan di setahun terakhir, kemudian buat komitmen ligodin untuk esok hari, tapi esok harinya itu bahkan sampai ke akhirat. Sampai ke akhirat. Dengan sebuah kesadaran bahwa apa yang kita lakukan saat ini sejatinya adalah membangun batu bata rumah sendiri di akhirat. Jadi proses kontemplasi, perenungan, kemudian membuat komitmen
dalam rentang waktu masa lalu, sekarang, dan yang akan datang, kesadaran atas itu akan membentuk kepribadian yang memiliki keterarahan. Ada keterarahan, karena jelas mau kemana, menjadi gaya tujuannya itu esok harinya itu akhirat. Kalau hamba yang beriman itu. Jadi tidak semata urusan dunia. Yeah. Apapun yang dilakukan sadar bahwa ini akan berdampak kepada akhirat. Yeah. Izinkan saya jadi teringat dengan salah seorang guru saya, wali kota Bandung, almarhum Mang Oded, yang kemarin qadarullah Allah Subhanahu wa taala wafatkan, dan insya Allah kita husnuzon, beliau wafat dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Di hari terbaik, hari Jumat, dalam kondisi suci, di tempat terbaik, di masjid, dalam aktivitas terbaik, sedang melaksanakan salat sunnah menjelang menjadi khatib. Nah, beliau ada satu kejadian ketika menjumpai masyarakat yang terdampak penggusuran. Sebenarnya bukan penggusuran. Untuk dibangun ulang rumah deret, karena 176 kepala keluarga itu sudah setuju dan sudah dipindahkan, ada tempat apartemen sementara. Relokasi lah ya. Relokasi untuk nanti dikembalikan lagi dengan bangunan yang lebih layak huni. Yeah. Terjadi chaos saat itu, beliau dari Jakarta langsung datang, dan yang menarik ada kalimat dari beliau, meskipun tahu itu programnya positif, tapi kadang bisa disalahpahami, dan mungkin dalam pelaksanaannya bisa jadi ada hal yang kurang tepat. Beliau memilih minta maaf, dan kalimat beliau itu, jangan tuntut Mang Oded di akhirat ya. Masya Allah. Jadi jabatan segala macam itu disadari bahwa ini akan berdampak ke akhirat, dan nggak mau kalau kemudian sampai ini ke bawah akhirat jadi beban di akhirat. Nah, kesadaran itu bahwa apa yang kita lakukan sekarang terkait dengan akhirat, kalau kita melihat kepada kisah sahabat, itu justru menunjukkan ketika seseorang berada dalam puncak keimanan. Ketika seorang sahabat berjumpa dengan Rasulullah SAW, Rasulullah bertanya, bagaimana kabar keimananmu? Orang itu menjawab, alhamdulillah keimanan saya dalam kondisi puncak ya Rasulullah. Wih, pede banget kan? Dan Rasulullah tidak menyalahkan. Kata Rasulullah, ya pengakuan itu harus ada tanda-tandanya. Kenapa engkau bilang begitu? Sahabat ini bilang begini, ya Rasulullah, tidaklah aku di pagi hari, aku yakin akan sampai ke sore hari. Dan tidaklah aku berada di sore hari, aku yakin akan sampai ke pagi hari. Artinya apa? Zikrul maut, sadar kematian bisa datang kapan saja. Sehingga berupaya setiap unit waktu itu menjadi amal unggulan terbaik. Masya Allah. Yang kemudian, kalimat berikutnya, ya Rasulullah, seolah-olah aku bisa menyaksikan surga dengan segala kedahsyatan nikmatnya, seolah-olah. Nah, karena yang namanya surga, yang namanya neraka itu mala ainun ra'at wala udhunun sami'at. Kalaupun mata membayangkan, dahsyatnya nikmat surga itu jauh lebih dahsyat daripada yang dibayangkan mata atau yang didengar telinga. Pun demikian dengan neraka. Azabnya lebih dahsyat daripada yang dibayangkan begitu. Nah, kata sahabat itu, saya seolah-olah bisa membayangkan surga dengan segala kenikmatannya, dan saya sangat ingin sekali masuk surga ya Rasulullah. Dan saya seolah-olah bisa membayangkan neraka dengan segala kedahsyatan azabnya, dan saya sangat, artinya sahabat itu masih di dunia tapi orientasinya akhirat. Apa yang dilakukan ketika bekerja, dia bekerja serius, khusyuk sebagaimana dia khusyuk ketika sholat, karena menyadari ini bagian dari ibadah. Jadi setiap unit waktunya menjadi totalitas untuk kebaikan. Dan itu efek dari wal tangdur nafsu ma qaddamat lighad. Karena sadar aktivitas sekarang, bahkan tidak harus nunggu nanti lewat tanggal 31 Desember kemudian menjadi baik, berkomitmen, enggak. Kalau mau melakukan perubahan itu ya dari saat ini. ya? Saat ini. Ya, baik.
Karena siapa yang menjamin bahwa kita akan sampai ke 2022? Nggak ada yang menjamin. Bahkan esok hari saja nggak ada yang menjamin. Nggak ada yang menjamin. Nggak ada. Seperti tadi Mang Oded kan ada videonya tuh. Beliau datang ke Masjid Mujahidin dalam kondisi segar bugar. Nggak ada yang tahu bahwa ternyata saat itulah malaikat Israel sedang mendekati beliau karena sudah waktunya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada yang menjamin. Baik. Maka kesadaran waktu dalam 3 dimensi ya, masa lalu, saat ini, dan masa yang akan datang. Meskipun dalam konteks masa lalu lebih pada kesadaran evaluasi. Saudara-saudaraku sekalian, dengan kesadaran adanya evaluasi muhasabah dan kemudian berorientasi ke masa yang akan datang, kita akan memiliki keterarahan. Dan dengan demikian, karena masa depannya itu bukan cuma esok hari, lusa, tapi juga sampai ke akhirat kesadarannya, maka kalaupun membuat resolusi akhir tahun untuk tahun berikutnya, pastikan berdimensi akhirat. Rugi kalau resolusinya itu tidak ada urusan dengan akhirat sama sekali. Berarti kita tidak tersambung dengan ayat ini, dengan ayat yang tadi. Seperti itu, urgensi dari evaluasi kesadaran saat ini dan orientasi terkait dengan masa depan. Dengan masa yang akan datang dari surat Al-Hasyr tadi. Baik, Kang Indra, ini sangat menarik ya istilah dari Kang Indra, resolusi akhirat gitu. Dan tadi juga sempat Kang Indra jelaskan bagaimana kita itu dicontohkan agar zikrul maut, agar mengingat mati dan berdimensi ukhrawi. Nah, mungkin sedikit pendalaman Kang Indra, pertanyaan sih Kang Indra ya. Jadi ini kan kita itu untuk urusan akhirat kadang-kadang sudah lepas gitu dalam waktu harian, pekanan atau bulanan itu sangat sulit untuk ya walaupun kita mungkin melakukan ibadah sholat 5 waktu, tapi untuk sampai ke akhirat itu sulit gitu, Kang Indra. Nah, gimana kita bisa setiap saat tadi yang seperti dicontohkan oleh Kang Indra, bisa setiap saat kita zikrul maut, mengingat mati di tengah kesibukan kita, apalagi di tengah teknologi saat ini gitu, Kang Indra. Mungkin bisa dijelaskan. Terkait dengan kesadaran akhirat agar senantiasa hadir. Ya, di satu sisi memang sabda Rasulullah SAW bahwa al-insan mahalul khata wa nisyan. Manusia itu memang tempatnya ada kesalahan dan lupa. Makanya kesadaran terkait dengan akhirat itu berbanding lurus dengan keimanan. Dan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang naik, kadang turun. Nah, yang jadi penting bagi kita adalah memiliki semacam alarm diri untuk menyadari ketika kesadaran itu sedang turun. Itu misalkan istilahnya kan sedang futur. Futur bukan future masa depan ya. Tapi berhenti setelah bergerak, bahkan turun secara semangat, amal, dan lain sebagainya. Ini yang perlu kita sadari, jangan salah memahami hadis tentang iman itu naik dan turun. Itu bukan pemakluman ketika kita lupa akhirat. Nisyan lupa itu kan berarti sedang tidak zikir. Itu kebalikan. Dalam Al-Quran, nisyan dan zikir itu kebalikan. Ingat dan lupa itu kan kebalikan. Jadi ketika tidak zikir ya berarti kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perintah dalam Al-Qur'an itu zikir itu harus banyak. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsiran. Hai orang yang beriman, berzikirlah dengan zikir yang banyak. Jadi kuantitas dalam zikir itu penting. Baik zikir ketika sholat, karena sholat
juga adalah zikir. Wa aqimis sholata lidzikri. Tegakkan salat untuk zikir kepadaku. Salat itu sendiri zikir. Ada zikir setelah salat. Ya. Zikir dalam doa-doa kita, termasuk setiap amal yang diniatkan ibadah itu zikir. Ya. Ketika kita bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana, disebut alhamdulillah, disebut nama Allah, itu zikir. Kemudian keluar rumah, masuk masjid, keluar masjid, makan, itu sarana zikir semua itu. Sarana zikir semua. Sarana zikir semua. Dan ketika kita zikir kepada Allah, Allah juga akan zikir kepada kita. Masya Allah. Ini ayat Quran loh. Fazkuruni azkurkum. Zikirlah kepadaku, aku akan zikir kepadamu. Aku akan mengingatmu, kata Allah Subhanahu wa taala. Ingat sama Allah ya berarti kita ya ketika berzikir. Makanya termasuk saudara sekalian, ketika kita menyaksikan acara seperti ini di majlisul ilmi, itu bagian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba ingat, dari awal sampai akhir sudah berapa kali nama Allah disebut di forum ini. Masya Allah. Itu kan zikir sebenarnya. Dan insya Allah nanti ini hitungan di akhirat itu hitungan zikir. Nah, sehingga dalam dimensi waktu perbanyak zikir. Bahwa kadang lupa, segera zikir lagi, ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kaki terantuk batu aja itu sarana zikir kan. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu zikir. Astagfirullahaladzim, itu zikir. Jadi segala momentum itu menjadi sarana untuk berzikir. Bahkan ada zikir di setiap amal ibadah, setiap kehidupan. Ketika sadar itu bagian dari ibadah, itu zikir. Ketika lupa, segera taubat. Segera taubat. Nah, dalam dimensi waktu, nanti di akhirat, ukuran nilainya itu ukuran zikir. Makanya ada satu kisah yang luar biasa dalam satu hadis terkait dengan zikir. Makanya masalah komitmen ke depan itu sebenarnya sebanyak apa zikir. Membaca Al-Quran itu zikir. Sholat zikir. Bekerja juga bisa zikir? Bisa. Kalau niatnya ibadah. Makan bisa dizikir? Bisa. Kalau baca doa dulu. Gitu. Jadi semua itu memperbarui niat kita juga ya, Kak Indra. Ya, apapun itu harus orientasinya ibadah gitu, Kak Indra. Betul. Ya. Nah, makanya kalau mungkin dalam jangka panjang terus menerus, oke lah kita misalkan tidak bisa. Kalau 1 bulan nggak bisa, 1 minggu nggak bisa, 1 hari sulit, 1 jam sulit. Kalau 1 detik teringat kepada Allah, insya Allah kan. Nah, tinggal kita upayakan dari 1 detik ke detik berikutnya begitu. Maka insya Allah tanpa terasa 1 jam juga nilainya zikir. Kita mungkin hadir dalam majelis seperti ini, menulis artikel berita, bermain dengan anak-anak, tapi kita niatkan ibadah. Ini bagian dari membesarkan generasi umat yang untuk berkontribusi kepada umat di masa yang akan datang. Itu zikir semua tuh. Amal itu. Insya Allah. Nah, dan kalau boleh nanti ada satu kisah, dan ini dalam satu hadis siap. terkait dengan zikir. Ini dahsyat. Ini boleh ya, Kang? Boleh Kang. Siap. Karena ini zikir ini agar kita maknai sebagai lalu bagaimana untuk mengisi waktu setahun yang akan datang, ya perbanyak zikir. Karena nanti di akhirat perhitungan itu zikir. Perhitungan. Dosa pahala itu dihitungnya zikir, termasuk ketika di surga. Jadi di akhirat ternyata yang nyesal itu bukan cuma ahli neraka, ahli surga juga nyesal. Kalau ahli neraka menyesal itu sudah kebayang lah ya, udah pasti gitu. Masuk neraka, diazab, nyesal, udah pasti. Ahli surga nyesal juga, iya. Jadi dalam satu hadis disebutkan, surga itu kan bertingkat-tingkat. Nah, ada satu tingkat surga yang di situ diisi oleh banyak orang yang masing-masing sudah mendapatkan kenikmatan yang bagi mereka itu luar biasa, luar biasa. Luar biasa. Makanan, tempat tinggal sudah luar biasa, udah nyaman bang. Tiba-tiba suatu ketika ada harum wangi
semacam parfum yang harumnya itu jauh lebih dahsyat dibandingkan dengan yang selama ini mereka rasakan. Sampai geger satu lantai penghuni surga itu. Satu tingkat. Yang satu lantai, satu tingkatnya itu seluas langit dan bumi yang kita saksikan sekarang. Sampai mereka bertanya-tanya, ada apa ini? Kok ini harum sekali begitu? Nggak biasanya. Ini jauh lebih dahsyat daripada yang kita rasakan. Padahal yang sebelumnya aja sudah kita anggap puncaknya kenikmatan. Ini harumnya yang lebih dahsyat lagi. Akhirnya bertanya kepada malaikat penjaga surga. Kata malaikat penjaga surga, oh ini adalah parfum dari penghuni surga di atasmu yang merembes netes satu tetes. Masya Allah. Jadi satu tetes parfum di surga level atasnya itu jatuh ke bawah dan harumnya memenuhi penghuni surga di bawahnya itu sampai kalau istilah anak muda sekarang mupeng begitu ya, muka pengnya, wah ini kok harum banget gitu. Sampai orang-orang di penghuni surga di lantai itu, di tingkat itu bertanya, memang apa sih keutamaan penghuni surga di atas kita begitu? Kata malaikat, amalannya sih nggak jauh beda dengan kalian. Yang membedakannya, jumlah zikir mereka lebih banyak satu. Jadi selisih satu zikir. Masya Allah. Satu zikir. Kalaulah misal begitu ya, misal nih, sepanjang hidup kita kalau di total general, zikir kita itu misalkan 9.876.543 biar angkanya runut. Di total misal zikir, nilainya zikir, satuannya zikir. Ada satu orang yang hanya menyebut ya Allah, zikir kan, atau subhanallah. Surganya tuh naik satu tingkatnya begitu. Maka ikhwati fillah itu nyesal banget itu penghuni surga di situ. Aduh, coba ada waktu-waktu luang yang saat itu tidak saya gunakan untuk zikir, malah lalai dan sebagainya. Padahal kalau saya tinggal nambah sekali Allahu Akbar atau subhanallah atau la ilaha illallah atau innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Apapun yang disebut nama Allah dalam makna kebaikan itu zikir. Itu kelewat itu rugi lah. Banyak leha-leha itu kehilangan kesempatan dapat parfum. Itu baru parfumnya, belum kenikmatan yang lain. Nah, maka dengan kisah-kisah hadis seperti itu, sejatinya selayaknya kita menjadi semakin bersemangat untuk mengisi hari-hari ke depan dengan ibadah yang nilainya zikir. Sehingga ketika bekerja, kita khusyuk bekerja karena niatnya ibadah. Sehingga kalau niatnya ibadah, kalaupun misalkan di akhir bulan kita dapat gaji, beda dengan yang niatnya hanya karena uang. Kalau hanya karena uang, karena gaji dapatnya itu saja. Tapi kalau yang niatnya karena ibadah, ketika dapat gaji itu akan tersenyum. Alhamdulillah, ini baru panjer, baru DP dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi gaji itu baru DP. Masya Allah. Allah kemudian akan cicil lunasnya nanti di akhirat. Di dunia akan dicicil dengan apa? Dengan keluarga yang harmonis, penuh berkah, anak-anak yang soleh dan solehah, hubungan dengan tetangga yang baik, kemudian hubungan dengan keluarga yang lain yang baik. Itu keberkahan, dijauhkan dari mara bahaya dan sebagainya dan sebagainya. Itu cicilan dari Allah tuh. Kalau niatnya ibadah itu gaji itu baru DP, itu baru DP. Yang namanya DP kan kecil ya. Kecil. Nggak mungkin DP 100% itu bukan DP namanya. Nah, gaji itu bagi hamba yang beriman itu baru DP dari Allah. Karena Allah akan memberikan lebih. Dicicilnya tadi keluarga yang harmonis, sehat. Ya. Hubungan yang baik dengan tetangga, kehidupan penuh berkah, anak-anak yang terhindar dari narkoba, hubungan dengan ya, masyarakat baik, kita bisa berkontribusi optimal, hidupnya berkah begitu. Masya Allah. Yang kita inginkan kan begitu, keberkahan. Insya Allah ya Kang Indra ya. Mudah-mudahan apa yang tadi Kang Indra sampaikan termasuk majelis kita ini termasuk satu majelis zikir yang kita berbagi keberkahan kepada
para sobat Republika, para pemirsa, para pembaca setia Republika, agar sekali lagi kita harus berintrospeksi, bermuhasabah yang tidak harus menunggu habisnya tahun baru ya, Kang Indra ya. Betul. Belum tentu juga nyampe usia kita ke 31 Desember kan? Nah, tidak ada jaminan kita bisa hidup sampai akhir tahun ini gitu. Betul. Nah, mungkin Kang Indra bisa kasih closing statement untuk acara kita malam ini dan sekaligus ditutup dengan doa, Kang Indra, supaya acara ini juga bisa lebih berkah. Bangga, Kang Indra. Berkah itu yang paling kita inginkan dalam waktu, dalam konteks waktu. Dan itu bisa distimulus dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks manajemen waktu itu memastikan setiap unit waktu itu dengan zikir sehingga ada keberkahan. Kerja-kerja kita produknya berkali lipat itu karena zikir. Setiap hari setiap kita 24 jam, tapi ada yang di situ zikirnya mungkin 1000, ada yang 100, ada yang 10, ada yang enggak satu pun. Dan itu terkait dengan produktivitas amal yang berdampak pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam konteks muhasabah sebenarnya bukan cuma tahunan, termasuk harian juga. Bahkan dari satu sholat ke sholat berikutnya itu sarana kita untuk bermuhasabah. Oleh karena itu, saudara-saudaraku sekalian, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan waktu-waktu kita menjadi waktu-waktu yang penuh berkah dan menjadikan kita semua, keluarga kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari berbagai mara bahaya. Kita bersihkan diri kita dari segala hal yang bisa menyebabkan terhijabnya doa-doa kita dengan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nastaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa natubu ilaih. Hamdan laka ya Allah. Salatan wa salaman ala rasulika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah kami ya Rabb. Ampuni juga kedua orang tua kami ya Rabb. Sayangi mereka ya Rabb sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil sampai sekarang ya Rabbana. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, ampuni kami ya Rabb dan juga saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan ya Rabbana. Jangan jadikan dalam hati kami ada kebencian, kedengkian, hasad, iri terhadap sesama hamba yang beriman ya Rabbana. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Ya Allah ya Rabbana, kami mohon kepadamu ya Rabb. Kami mohon keselamatan dalam menjalankan agamamu ya Rabb. Kesehatan untuk jasad-jasad fisik kami ya Rabb. Keberkahan dalam rezeki yang kau anugerahkan kepada kami ya Rabb. Ya Allah, anugerahkan kepada kami taubat sebelum kami meninggal ya Allah. Kasih sayang-Mu ketika kami meninggal ya Allah. Dan juga lembutkanlah kami dalam ketika kami menghadapi sakaratul maut ya Rabbana. Jauhkan kami dari api neraka-Mu ya Rabb. Kami tidak akan mampu
menghadapi neraka-Mu ya Rabbana. Kami memang tidak layak ke surga-Mu ya Rabb. Yang kami harapkan adalah ampunan-Mu, rahmat-Mu untuk kami dan juga keluarga kami dan orang-orang yang kami cintai ya Rabb. Ya Allah ya Rabbana, perjalanan waktu telah mengantarkan kami kepada saat ini ya Rabb. Kami mohon ya Rabb, ampuni kami dari kesalahan-kesalahan di masa lalu ya Rabb. Berikanlah keteguhan kepada kami dalam menjalankan agama-Mu ya Rabb. Berikanlah keberkahan atas sisa waktu usia yang Kau anugerahkan kepada kami ya Rabb. Dan janganlah Engkau mencabut nyawa kami, kecuali kami dalam keadaan husnul khatimah ya Rabb. Kami mohon kepada-Mu ya Rabb, agar kami ditakdirkan Engkau mencabut nyawa kami ya Rabb. Sehingga ketika kami dibangkitkan pun dalam keadaan zikir, dalam keadaan penuh cinta dan mengingat kepada Engkau ya Rabbana. Ya Allah ya Rabbana, di akhirat ya Allah, kami mohon kepada-Mu ya Rabb, agar kami ketika sebelum akhirat, ketika kami di alam kubur, diterangi dengan cahaya-Mu ya Rabb. Diperlihatkan kepada kami pagi dan petang surga-Mu sebagai tanda husnul khatimah dan tanda bahwa kami akan menempatinya nanti. Ya Rabbana, ketika kami dibangkitkan, bangkitkan kami dalam rupa terbaik ya Rabb. Berikanlah catatan amal kami dari depan dan kami terima dengan tangan kanan ya Rabbana, dengan berseri-seri ya Rabb. Pertemukan kami dengan Rasul-Mu yang kami cintai, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan jadikanlah beliau mengenal kami sebagai umat-Nya ya Rabb. Dan izinkanlah agar Rasul-Mu Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan syafaatnya kepada kami ya Rabb. Dan ya Allah ya Rabbana, izinkan juga Al-Quran dan juga ibadah saum dan amal-amal yang lain memberikan syafaat kepada kami ya Rabb, sebagaimana yang Kau janjikan melalui lisan Rasul-Mu ya Rabbana. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi orang yang mendapatkan perlindungan di hari ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang-orang yang lancar dalam melewati sirat-Mu ya Allah. Dan ya Allah, kumpulkan kami bersama ayah ibu kami, pasangan hidup kami, anak-anak kami, keluarga kami, teman-teman kerja kami, tetangga kami, orang-orang yang kami cintai, masyarakat kami, dalam surga Firdaus-Mu ya Rabbana, menjadi tetangga bagi Rasul-Mu yang Kau cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil qulub qad ijtama'at ala mahabbatik wa taqat ala ta'atik wa tawahadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nusrati syari'atik fawasiqillahumma rabitataha wa adim muddaha wahdiha subulaha wamla'ha binurika alladhi la yakhbu washrah suduraha bifaydil imani bik wa jamilit tawakkuli alaik wa ahyiha bima'rifatik wa amitha ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Amin. Syukran jazakallah Kang Indra atas kesediaannya. Mudah-mudahan nggak bosan dan nggak kapok nih. Nah, ini berbicara tentang zikir, kita juga ingin mengingatkan kepada Sobat Republika bahwa tanggal 31 Desember kita akan ada zikir nasional yang akan disiarkan secara virtual. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pandemi memberi dampak pada banyak pihak. Kita tidak lagi bisa beraktivitas normal seperti hari-hari yang lalu. Mobilitas kita harus dibatasi. Interaksi antar kita pun harus dilakukan dengan tetap menjaga jarak. Kehidupan ekonomi pun melambat. Bahkan tak sedikit di antara kita yang kegiatan ekonominya benar-benar berhenti. Kami sadari bahwa semua ini terjadi agar kita menjadi saling peduli dan saling melindungi,
semboyan gotong royong tak lagi bisa hanya menjadi kata-kata manis di ujung lidah. Gemakan optimisme dan terus kumandangkan paragraf-paragraf kebaikan.